Sebagai salah satu penugasan dari minggu ke-14 sistem penyaluran air limbah, kami melaksanakan survei pada daerah perencanaan yang sesuai dengan rancangan tugas besar masing-masing dari kami. Pada cuplikan video ini, Kelurahan Kendang Sari merupakan salah satu lokasi dari total 4 kelurahan pada Kecamatan Tenggis Mejoyo, di mana alasan kami memilih lokasi ini adalah karena merupakan lokasi perencanaan kami dan juga lokasi IPAL yang saya pilih. Kelurahan Kendang Sari merupakan daerah yang termasuk pada wilayah industri, di mana memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menyuplai bahan kimia yang tergolong pada jenis limbah. Maka dari itu, kegunaan dari SPAL dan IPAL di daerah ini merupakan bagian dari urgensi untuk menjaga kestabilan lingkungan. PT Siar atau Surabaya Industrial Estate, Rungkut, telah menyediakan instalasi pengolahan air limbah yang ditunjukkan untuk mengolah air limbah yang tersalurkan dari kawasan industri maupun kawasan domestik non-domestik, supaya dapat menyesuaikan dengan baku mutu ketika dibuang. IPAL pada PT Siar sendiri menggunakan pengolahan air limbah dengan metode fisik atau primary treatment dan juga metode biologi atau secondary treatment, tanpa menggunakan dan menambahkan bahan-bahan kimia. Secara normatif, pemerintah telah membuat aturan tentang pengolahan limbah cair, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri atau kegiatan usaha dari berbagai sektor untuk melakukan pengolahan air limbah sesuai dengan baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Rahmawati, NPM 104221084 dari kelas B. Di sini saya mendapatkan lokasi tugas besar untuk tugas besar SPAL di Kecamatan Tenggis Mejoyo. Kelurahan yang saya pilih yaitu dua adalah Panjangjiwo dan Tenggis Mejoyo. Di sini saya sudah berada di lokasi peletakan IPAL saya, yaitu di dekat Rumah Sakit Udara. Dan di sebelah saya sini merupakan lokasi sungai yang tempat saya meletakkan pipa IPAL. Jadi di sini saya memilih lokasi ini untuk peletakan IPAL saya karena lokasi ini merupakan perbatasan antara lokasi Kecamatan Tenggis Mejoyo di Kelurahan Panjangjiwo dan Tenggis Mejoyo. Ini merupakan sungai yang berada di tengah-tengah antara Kelurahan Panjangjiwo dan Tenggis. Jadi saya memilih tempat di sini sebagai IPAL existing saya. Untuk di kenyataannya nanti mungkin saya akan membangun IPAL di sebelah sini. Dapat kita lihat di sini terdapat jalan, di mana jalan ini merupakan jalan yang ada di Kelurahan Panjangjiwo, dan di mana jalan ini juga terdapat di pemukiman yang padat penduduk. Bisa dilihat lebar jalan ini kurang lebih sekitar 4-5 meter. Dan kemudian di sini ada kali atau sungai yang lebarnya kurang lebih sekitar 2 meter lah.
di mana kali ini bisa kita jadikan sebagai pembatas antara blok satu dengan blok lainnya, atau bisa dijadikan sebagai batas blok. Kemudian dapat dilihat di sini terdapat rumah sakit Ubaya, di mana rumah sakit ini terdapat di Kelurahan Panjang Jiwo. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B, di mana nantinya kita akan mendata data limbah berdasarkan jumlah tempat tidur. Tempat tidur itu dapat kita lihat sesuai dengan tipe rumah sakitnya. Baiklah, saya sini sudah belajar di salah satu jalan lokal Kelurahan Panjang Jiwo, di mana di sini kita bisa lihat bahwa lebar jalannya ya kurang lebih 5-6 meter. Ya, ini merupakan jalan terbesar di Kelurahan Panjang Jiwo. Sekarang saya berada di Kelurahan Tenggelis Mejoyo. Bisa dilihat lebar jalannya di sini kurang lebih setengahnya dari di Panjang Jiwo, karena di sini kawasannya padat pemukiman antara 3 meter mungkin. Lalu di sini dapat dilihat terdapat sungai yang mengalir di dua sisi, dan di sini terdapat juga masjid atau fasilitas peribadatan. Ya, karena di Kelurahan Tenggelis Mejoyo ini tidak ada bangunan IPAL yang existing, maka nanti di tugas perencanaan saya akan membuat perencanaan peletakan bangunan IPAL dengan mempertimbangkan lokasi, di mana lokasinya harus ada di lahan kosong dan juga dekat dengan sungai diusahakan. Halo semuanya, saya Kaisa Humaira dengan RT 561422 kelas SPA. Ini saya mendapat tugas perencanaan di Kecamatan Tenggelis Mejoyo, dan kelurahan yang saya pilih yaitu Kelurahan Tenggelis Mejoyo dan Kedangsari. Saat ini saya sudah berada di lokasi perencanaan IPAL yang saya pilih, yaitu berada di Kelurahan Tenggelis Mejoyo. Nah, ini bisa dilihat lokasi ini merupakan area yang kosong. Alasan saya memilih lokasi ini karena lokasi ini memiliki akses yang cukup besar untuk akses alat pembangunan IPAL dan maintenance-nya. Lalu dari segi topografi, lokasi ini juga memiliki kontur yang lebih rendah dibandingkan lokasi lainnya. Selain itu, lokasi ini dipilih karena dekat dengan sumber air limbah, sehingga pipa yang dibutuhkan itu bisa langsung menuju primer tanpa panjat pipa yang lebih panjang. Secara umum, Kelurahan Kendangsari dan Tenggelis Mejoyo memiliki ketinggian 3 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah Kendangsari sebesar 1,31 km² dan Kelurahan Tenggelis Mejoyo sebesar 0,94 km². Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Kendangsari sebanyak 17.193 jiwa dan Kelurahan Tenggelis Mejoyo sebanyak 11.698 jiwa. Kontur Kelurahan Tenggelis Mejoyo dan Kelurahan Kendangsari termasuk datar dan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang signifikan. Hal ini memungkinkan perencanaan penyaluran air limbah memerlukan banyak pompa untuk mengalirkan air limbah dengan baik sesuai dengan kriteria minimal perencanaan. Kelurahan Kendangsari dan Tenggelis Mejoyo merupakan wilayah daerah yang sedang berkembang, sehingga memiliki banyak fasilitas umum yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Data fasilitas umum sangat diperlukan untuk merencanakan debit limbah yang muncul untuk perencanaan penyaluran air limbah untuk sumber non-domestik. IPAL yang direncanakan ini nantinya akan menampung beban air limbah dari kedua kelurahan
lokasi perencanaan IPAL-nya Anida. Ini ada di daerah Kendangsari. Terus jadi di Yang daerah pengen jadi vlogger. mau video aja, mau video. Hai guys, ini udah video? Udah. Jadi sekarang udah. kita ada di Kendangsari, lebih tepatnya ada di daerah apa RT-nya, kamu tahu nggak? Kalau RT-nya nggak tahu, Nggak tapi tahu, ini RT-nya masuk kelurahan Kendangsari. Ya. Jadi ini tuh lokasi perencanaan IPAL-nya Anida. Jadi di belakang kita di sana tuh ada lahan kosong. Nanti peletakan IPAL-nya di sana. Nah, kenapa Anida mau letakin IPAL-nya di sana? Karena lokasinya udah sesuai, juga dekat sungai juga lokasinya. Terus di depan sini ada bozem, jadi kayak buat penampungan air gitu. Kelihatan nggak? Ya kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk lahan kosongnya adalah ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang kondisi existing dan perencanaan IPAL di Kelurahan Kendangsari. Untuk saat ini, di Kelurahan Kendangsari belum terdapat unit instalasi pengolahan air limbah domestik, sehingga masyarakatnya membuang air limbah ke sungai secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Berikutnya adalah rencana peletakan IPAL di Kelurahan Kutisari, di mana akan melayani air limbah dari Kelurahan Kendangsari dan Kutisari. Alasan pemilihan lahan tersebut karena berada di hilir pelayanan dan dekat dengan sungai serta berupa lahan kosong. Luas area dari perencanaan peletakan IPAL adalah kurang lebih 0,75 hektar. Kemudian kondisi existing pelayanan air limbah di Kecamatan Tenggilis Mejoyo yakni berdasarkan dokumen SSK atau Strategi Sanitasi Kota Surabaya, instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT masih belum dioperasikan, sehingga endapan tinja di dalam tangki septik tidak bisa disedot secara berkala, bahkan beberapa belum pernah disedot sejak pertama dioperasikan. Jumlah jiwa yang perlu mendapatkan akses IPLT SPAL DS untuk di Kecamatan Tenggilis Mejoyo diantaranya di Kelurahan Kutisari 5.510 jiwa, Kelurahan Kendangsari 4.823 jiwa, Kelurahan Tenggilis Mejoyo 3.060 jiwa, serta Kelurahan Panjang Jiwa 3.769 jiwa. Untuk mencapai target akses aman perlu dilakukan optimalisasi program sanitasi serta penambahan infrastruktur secara berkala terutama bagi area yang memiliki kepadatan penduduk tinggi tetapi kesadaran masyarakat masih rendah. Area yang masih memiliki lahan dapat dilakukan pembangunan IPAL untuk mengatasi permasalahan sanitasi. Sementara area yang padat dan tidak memiliki lahan dapat diprioritaskan untuk dilayani oleh SPAL DT. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah perencanaan sistem penyaluran dan instalasi pengolahan air limbah domestik di Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan daerah pelayanan di Kelurahan Kendangsari dan Kelurahan Kutisari.